Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh solehah? Alhamdulillah. Baik, sehat. Semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ananda Pak Saiful Hadi. Iya Pak, baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, marilah sejenak kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang Pak Guru sendiri yang akan pimpin. Indonesia Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya Pak Guru akan absen kehadiran kalian. Mungkin ada di antara kalian pada hari ini tidak dapat mengikuti pelajaran. Ada yang tidak masuk? Hadir semua Pak Guru. Oh, hadir semua. Kalian bikin kelompok yang menjadi dua kelompok, yakni kelompok A dan kelompok B. Nanti kelompok A diketuai oleh Ananda Saiful Hadi dan kelompok B akan diketuai oleh Ananda Aisyah. Siap, Bapak. Ya, masih ingat tidak pelajaran minggu yang lalu? Apa pelajaran kita minggu yang lalu? Adalah tentang perilaku hidup sederhana dan perilaku ikhlas. Dua di antara perilaku terpuji yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Mungkin ada di antara kalian, ada yang bisa mengartikan apa itu hidup sederhana? Sederhana. Jadi menurut Al-Quran, sederhana adalah di antara berlebihan dan kikir. Itu arti hidup sederhana. Kemudian perilaku yang kedua, perilaku terpuji yang kedua adalah ikhlas. Anak-anakku tahu arti ikhlas? Tahu Pak. Tahu apa arti ikhlas? Ikhlas itu apabila memberikan sesuatu tidak diingat-ingat atau tidak diungkit-ungkit Pak. Iya, betul. Tidak mengharapkan imbalan. Ya, jadi ikhlas itu bisa juga diartikan dengan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran, kemudian bersih dari yang lainnya. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu adalah ada di dalam hati. Ya. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, selanjutnya ada kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i sebagai motivasi untuk anak-anakku semua. Imam Syafi'i pernah mengatakan, barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi mudah-mudahan dengan kata-kata mutiara yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i ini bisa mendorong kita semua untuk lebih giat lagi belajar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Berikutnya anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama adalah kita mengamati terlebih dahulu, yakni dengan sama-sama kita
menyimak. Sebentar ya anak-anakku. Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan sudah. Menyimak tentang materi sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi materinya ada di sini tentang sholat tarawih. Silakan disimak saja dan diperhatikan. Pak Guru akan bacakan. Jadi materi kita adalah tentang sholat tarawih. Satu, pengertian dan hukum sholat tarawih. Tarawih berasal dari bahasa Arab yang artinya istirahat. Ini diperhatikan betul-betul ya anak-anakku. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Sholat tarawih dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat isya. Sholat tarawih memiliki rakaat dan bacaan yang panjang sehingga dalam melaksanakannya memerlukan istirahat. Istirahat dilakukan setiap selesai salam dan hanya sebentar. Setelah itu sholat tarawih dilanjutkan lagi. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Selanjutnya, anak-anakku semua, di sini tentang pelaksanaan sholat tarawih dan witir. Pelaksanaan sholat tarawih dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendiri. Tempatnya bisa di masjid atau di rumah. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya hingga sebelum waktu sholat subuh. Jumlah rakaat sholat tarawih ada 2 macam, sebagaimana yang dilaksanakan umat Islam pada saat ini. Ada yang mengerjakan sholat tarawih dengan 8 rakaat, dan ada pula yang mengerjakannya dengan 20 rakaat. Masing-masing memiliki ketentuan atau tata cara yang berbeda. Bagi umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, Saiful Hadi. Coba Nanda Saiful Hadi untuk menjawab pertanyaan Pak Guru berikut ini. Apa judul materi yang Pak Guru telah berikan tadi? Sholat tarawih, Pak. Ya? Sholat tarawih. Oh, sholat tarawih. Ya, betul. Judul materi yang Pak Guru sudah sampaikan tadi adalah sholat tarawih. Kemudian, apa yang tergambar dalam benak kalian terkait materi yang disampaikan Pak Guru tadi? Apa yang tergambar dalam benak masing-masing kalian? Bisa cara melaksanakan sholat tarawih. Ya, terus apa lagi? Besarnya kasih sayang Allah. Betapa besarnya Kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah kepada hambanya. Ya. Kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini. Untuk kelompok 2, kelompok B. Ya, Pak. Pak, pernahkah kalian membaca materi seperti materi yang disampaikan Pak Guru? Kelompok 2 ngantuk dia, Pak. Nah, tidak, Ananda Aisyah. Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian diskusikan macam-macam bilangan rakaat salat tarawih kelompok 2. Iya, Apa Pak. yang menjadi jawabannya? Ada yang 2 rakaat, Pak. Ada yang 8, ada juga yang 20 rakaat, Pak. Ya. Jadi rakaat salat sunat tarawih itu ada yang 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat. Yang 8 rakaat itu ditambah 3 rakaat salat witir, jadi jumlahnya 11. Ya, Pak. Yang 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat salat witir, jadi jumlahnya 23 rakaat. Ya, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Tidak jauh beda, Pak. 11-12. Guru akan memberikan kesempatan pada kalian untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang Pak Guru sajikan tadi. Jadi diidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan. Mungkin Ananda Saiful Hadi
bisa mengidentifikasi pertanyaan? Silakan Ananda Saiful Hadi. Pak, bolehkah sholat tarawih itu di rumah? Apa jawabannya yang lain? Bolehkah? Boleh, Bapak, Boleh. Cuman Boleh ya. Ya. Boleh katanya Kalau- Saiful Hadi. Kalau Karena mencari paham. apa? Karena apa? Karena Rasulullah sendiri pernah melaksanakan sholat tarawih di rumah atau pernah mencontohkan kepada kita sebagai umatnya. Lalu yang lain ada enggak? Ananda Saiful Hadi. Jumlah rakaat sholat tarawih tadi Pak. Oh, jumlah rakaat sholat tarawih. Ya Tadi Pak. sudah dilihat di paparan materi berapa jumlah sholat tarawih. Pak Guru tanya, Nanda Nurmiati. Jumlah rakaat salat tarawih, Pak, ada yang 8, ada yang 12. Ada yang 20. Ya, ada yang 20, ya. Ada yang 8, ada yang 20. Ya, bagus. Kemudian ada lagi Nanda Saiful Hadi. Kapan batas pelaksanaannya Pak? Oh, kapan batas pelaksanaannya ya? Ada yang Iya, bisa Pak. jawab? Mungkin Nanda Dwi Nur Hasanah yang bisa menjawab. Setelah sholat Isya, Pak, sampai menjelang subuh. Sampai subuh, sampai terbit fajar. Ya. Nah, itu batas pelaksanaan. Apakah boleh sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Tidak, Pak. Coba. Boleh, Pak. Tarawih itu Tidak dikerjakan boleh. pada bulan Ramadan. Tidak ada, Pak. Sholat tarawih Saiful ini itu sembarang hanya pertanyaan ada kasih pada masuk. bulan Ramadan. Ramadan. Selanjutnya, Terus. ada tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan Nanda Saiful Hadi tadi enggak? Ada tanggapan? Sudah cukup Pak. Sudah ngerti. Ada ya. Ngantuk ini Pak, Ya, sudah mau habis kalau waktunya seperti ini. itu, Pak Guru akan memberikan kesempatan. Sudah Sudah mau tadi. istirahat Pak. Ya, hasil pengamatan dan mencatat fakta-fakta yang ditemukan serta menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada buku paket. Nah, ini ada buku paketnya anak-anakku. Nah, ini gambar apa nih? Sama ya, gambar orang sedang Baru orang sholat berjamaah, Pak. sholat tarawih nih. Nih, ini dia. Silakan diamati anak-anakku semua. Jadi ini imam Betulnya dan di kecil-kecil. belakangnya itu makmum. Makmumnya terdiri dari jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Nah, sekarang coba catat fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pengamatan kami sampaikan tadi, yakni sholat tarawih. Mungkin ada yang belum paham tentang pengertiannya, kemudian keutamaannya, ya. Atau mungkin ada yang belum mengetahui mengapa terjadi perbedaan pelaksanaan jumlah rakaat sholat tarawih. Ada? Iya, Ada Pak. yang Itu bertanya? saya mau tanyakan, Silakan. Pak. Ya, Iya, Pak. Itu saya mau tanyakan. Kenapa Ya. bisa beda jumlah rakaatnya menurut para pendapat ulama? oh iya. Jadi, mengapa terjadi perbedaan pelaksanaan jumlah rakaat sholat tarawih ini, anak-anakku semua? Karena berbeda pemahaman dalam konteks hadis. Berbeda pemahaman dalam konteks hadis. Iya, Itu Pak. jawabannya. Mengerti, Kemudian Pak. kalau pengertian tarawih, Pak, mau istirahat, Pak. Sudah lapar. Enggak, Oh, saya ya, mau nanya dulu Pak. Bolehkah saya bertanya Bu Pak satu? ya coba apa pertanyaannya? Ya, yang saya tanya Itu Pak. kami mohon kesediaan Ananda Abdul Hasim untuk membacakan hasil presentasi dalam diskusi kelompok tadi. Silakan. Baik Pak, menurut pendapat kami Pak tentang sholat tarawih itu yaitu sholat yang dikerjakan lebih utama itu di masjid dan berjamaah. Kalau mau mencari pahala yang banyak, tetapi sholat tarawih juga bisa dilakukan di rumah apabila tidak sempat ke masjid, apa itu sakit atau ada halangan yang lain. Ya. Oh ya. Ya, Pak Guru mungkin cukupkan
sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan tadi ada berkah dan manfaatnya bagi kita semua. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang tadarus Al-Quran di minggu yang akan datang. Mungkin sampai di sini dulu. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanak Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.